Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identifikasi fungsi dan juga pemodelan matematik. Ya, jadi secara umum fungsi itu dapat diidentifikasikan tergantung dari bentuk persamaannya ataupun juga bentuk dari grafiknya. Ya, misalnya ini itu biasa disebut dengan fungsi linier. Nah, intinya fungsi linier itu adalah semua fungsi yang memiliki persamaan seperti ini. Ya, fx sama dengan mx plus b. Ya, kalau untuk semua fungsi ini b-nya 0, namun m-nya berubah-ubah. Ya, m-nya berubah-ubah. Ya, karena berubah m-nya, maka nanti kelandaian lerengnya juga berubah. Nah, ini biasa disebut dengan fungsi linier. Kemudian, nah yang seperti ini itu adalah suatu fungsi yang ya biasa disebut dengan fungsi konstan. Nah, fungsi konstan itu adalah fungsi linier yang nilai m-nya itu 0. Ya, nilai m-nya 0. Ya, sedangkan nilai b-nya itu konstan. Ya, tadi misalnya y sama dengan mx plus b. Nah, karena m di sini 0, maka tinggal y sama dengan misalnya di sini 3/2. Ya, maka di sini ini biasa disebut dengan fungsi yang konstan. Artinya berapapun nilai dari x, itu keluaran dari fungsi itu selalu sama. Nah, kemudian ada juga suatu fungsi yang disebut dengan fungsi pangkat di sini, atau power function. Ini adalah fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat ini itu ya intinya ya ini seperti yang digambarkan di sini, bahwa fx sama dengan x pangkat n. Ya, yang n itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sehingga fungsi-fungsi seperti ini itu biasa disebut dengan power function atau fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat itu ketika nilai dari pangkatnya, misalnya di sini adalah fx sama dengan x pangkat a, itu nilai pangkatnya negatif. Misalnya ini -1 dan -2. Ya. Maka nanti sama saja y sama dengan 1/x, atau y sama dengan 1/x kuadrat. Ya, nanti biasanya ya akan memiliki asimtot. Ya, di mana nanti misalnya kalau pada yang kiri itu untuk domainnya, untuk inputnya, x itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, mengapa? Karena nanti tidak terdefinisi. Sehingga juga tidak akan ada nilai fungsi yang bernilai 0 juga. Demikian juga untuk yang kanan, y sama dengan 1/x kuadrat, itu nantinya domainnya juga tidak boleh bernilai 0. Karena nantinya ketika 0 juga tidak akan terdefinisi. Kemudian, fungsi pangkat, itu pangkatnya selain positif maupun negatif, itu bisa juga berupa pecahan. Ya, bisa juga berupa pecahan. Misalnya setengah, 1/3, 3/2, 2/3, dan seterusnya. Ya. Kalau x pangkat setengah itu sama saja dengan akar x, ya, maka fungsinya akan seperti yang kiri atas ini. Ya, dan seterusnya. Ya, atau kalau 1/3 berarti akar pangkat 3x. Nanti bentuknya seperti yang kanan atas. Kemudian bentuk fungsi yang berikutnya adalah fungsi polinomial. Ya, ini sudah sering kita jumpai dulu. Fungsi polinomial. Yang memiliki rumus dasar yaitu px sama dengan an x pangkat n
plus ini n, kemudian plus a n-1 x pangkat n-1. Ya, plus seterusnya sampai a1x plus a0. Ya. Jadi intinya fungsi yang seperti itu, seperti ini, fungsi polinomial itu memiliki derajat pangkat yang beragam. Ya, tergantung bagaimana kita mendefinisikannya. Ya. Misalkan kalau misalnya seperti fungsi yang tengah ini, ya, itu an-nya, n di situ adalah pangkat 4. Ya, itu biasa disebut dengan fungsi kuadratis misalnya. Ya, namun secara umum yang dilihat adalah fungsi dengan pangkat yang terbanyak. Namun semua ini, fungsi yang di kiri, tengah maupun kanan, itu merupakan fungsi polinomial. Kemudian ada juga yang disebut dengan fungsi rasional, ya, atau rational function. Secara umum, rational function ini merupakan fungsi ya, yang ya dia itu menjadi rasio ya, atau pembagian antara dua polinomial. Maka rumus umumnya adalah fx sama dengan px per qx, di mana p dan q itu sama-sama fungsi polinomial. Ya. Maka ya biasanya yang seperti ini itu nanti akan memiliki garis-garis yang berwarna merah seperti ini. Ya, di mana nanti ketika suatu fungsi itu ketika mencapai x atau y tertentu itu akan mengarah ke bilangan tersebut. Ya, namun tidak akan mencapai nilai tersebut. Kemudian ada juga fungsi yang dikenal sebagai ya, algebraic function, ya, atau fungsi aljabar. Yang dinamakan dengan fungsi aljabar itu sebetulnya adalah fungsi polinomial. Ya, namun fungsi polinomial itu, ya algebraic function itu adalah fungsi polinomial yang dioperasikan dengan fungsi aljabar. Ya, misalnya pertambahan, ya, pengurangan, ya, perkalian, pembagian, akar, dan seterusnya. Ya, maka kalau kita perhatikan fungsi-fungsi ini, itu semua fungsi algebraik. Karena entah ada perkalian, ya, atau pengurangan, atau penambahan dari suatu fungsi polinomial. Kemudian ada juga fungsi trigonometris. Ya, kita nanti akan membahas lebih lanjut mengenai fungsi trigonometris. Namun secara umum yang namanya fungsi trigonometris itu ya fungsi yang melibatkan fungsi sinusoidal ya, yang berbentuk seperti sinus seperti ini. Ya, nantinya ketika kita membahas sistem listrik misalnya alternating current itu kebanyakan membahas fungsi sinusoidal. Atau ketika kita membahas frekuensi, ya frekuensi ya gelombang apapun itu nanti juga tidak jauh-jauh dari sinusoidal. Kemudian ada juga fungsi eksponensial. Ya, fungsi eksponensial itu secara umum memiliki, ini fungsi eksponensial ya, itu memiliki rumus dasar fx sama dengan a pangkat x. Ya, maka nanti tergantung dari nilai ya, nilai dari a-nya atau nilai dari x-nya, maka bentuk dari grafik itu bisa berubah-ubah. Ya, misalnya kalau yang kiri itu nilai x-nya positif. Ya, sedangkan yang kanan itu nilai x-nya misalnya negatif. Kemudian ada juga fungsi logaritmik. Ya, fungsi logaritmik itu memiliki rumus dasar fx sama dengan ya misalnya log dari x. Ya, maka tergantung
ya yang menjadi nilai dari logaritmiknya itu yang menentukan dari bentuk grafiknya. Kemudian ada istilah umum di kalkulus, ya, di mana suatu fungsi itu tidak termasuk fungsi yang atau segala fungsi yang tidak algebraik, ya, tidak pertambahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya dari fungsi polinomial, itu disebut dengan transcendental function. Ya. Nah ini jadi mencakup banyak fungsi. Ya, mencakup banyak fungsi. Misalnya fungsi trigonometris itu masuk di sini. Kemudian fungsi inverse trigonometris masuk sini. Eksponensial, logaritmik pun masuk di sini. Ya. Kemudian ada juga suatu fungsi yang seperti ini, ya, yang disebut dengan catenary. Ya, catenary itu biasa juga disebut sebagai fungsi bergantungnya kabel. Ya. Itu berasal dari kata Latin catena yang berarti rantai. Nah itu ya secara umum adalah fungsi yang menggambarkan ya bagaimana suatu kabel atau apapun itu terjuntai ketika digantungkan di antara dua titik. Kemudian kita nanti ketika menganalisis suatu fungsi itu kita harus ya dapat menganalisis misalnya suatu fungsi itu nanti meningkat ya atau naik di mana dan turun di mana. Misalnya pada fungsi y sama dengan x kuadrat, itu nilainya akan meningkat ketika di antara 0, ya, lebih kecil sama dengan x, lebih kecil dari tak hingga. Dan dia akan bernilai yang menurun ketika ya, min tak hingga lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan 0. Ya, begitu pula seterusnya. Artinya, di fungsi apapun itu kita harus bisa menganalisis di mana fungsi itu kira-kira nanti naik atau di mana fungsi itu nanti turun. Kemudian kita dalam suatu fungsi itu juga mengenal yang namanya fungsi even, ya, fungsi genap atau odd function, ya, atau fungsi ganjil. Secara umum yang dimaksud dengan fungsi genap atau even function itu ketika f dari min x sama dengan fx. Ya, artinya ketika nilainya negatif maupun positif x-nya, nilai fx-nya itu sama. Namun odd function itu ketika f min x sama dengan min fx. Ya, artinya seperti cermin. Ya, seperti cermin, namun cerminnya adalah garis miring, ya, garis miring yang memotong di sumbu titik 0. Ya, kalau yang tadi seperti cermin tapi di sumbu Y, ya. Kemudian kalau yang fungsi ganjil itu cerminnya itu dimiringkan. Ya, atau mudahnya ya kira-kira seperti nilai minusnya seperti itu. Ya, jadi yang atas ini itu merupakan fungsi genap. Karena f min x sama dengan fx. Misalnya ini adalah y sama dengan x kuadrat. Ya. Jadi misalnya sama-sama x-nya itu 2. Ya, x-nya yang 1, 2. Ya, kemudian x-nya sama dengan misalnya x2 atau kita tulis f2 sama dengan 4 dan f min 2 juga sama dengan 4. Sedangkan yang bawah itu yang disebut dengan fungsi ganjil. Ya. Mengapa? Karena y sama dengan x pangkat 3. Maka f2 sama dengan 8. Namun f min 2 itu sama dengan minus dari f2. Sama dengan min 8.
Ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa yang kiri itu adalah fungsi genap. Ya. Kalau fungsi genap itu kita berikan konstanta, tadinya y sama dengan x kuadrat di sini. Kemudian kita ubah menjadi y sama dengan x kuadrat plus 1. Ya, maka dia masih fungsi even. Ya, masih even function. Yang memenuhi syarat yang tadi. Namun misalnya ada fungsi ganjil. Ya, seperti ini. Y sama dengan x. Itu kalau misalnya kita berikan konstanta seperti ini menjadi naik, ya, maka dia tidak lagi memenuhi syarat dari fungsi ganjil. Ya, karena dia tidak lagi berpotongan dengan titik yang sama. Ya. Nah, kemudian inilah secara umum yang menjadi tujuan kita ketika kita mempelajari ya, cabang ilmu matematika dan cabang-cabangnya. Ya, salah satunya adalah kalkulus ini. Bahwa secara umum itu kita ingin melakukan pemodelan dari suatu sistem. Ya. Misalkan kita memiliki suatu data yang kiri atas ini. Ya, data yang berasal dari dunia nyata. Misalnya tadi hubungan antara waktu dengan populasi lalat buah misalnya. Nah, dari data yang terbatas tersebut, itu kita dapat melakukan simplifikasi dengan membuat pemodelannya. Ya, artinya kita memodelkan. Ya, perkiraan kira-kira ternyata dengan bertambahnya waktu, itu kira-kira misalnya populasi lalat buah akan meningkat sesuai dengan data yang kita dapat tadi. Dari model tersebut kita lakukan analisis. Ya, sehingga dari analisis itu kita akan dapat membuat ya, kesimpulan matematis. Ya, kesimpulan matematis. Ya, artinya dari model ya kita buat menjadi persamaan. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan populasi lalat buah itu mengikuti persamaan ini. Nah, dari kesimpulan tersebut kita dapat melakukan interpretasi. Ya. Dari interpretasi itu kita dapat melakukan prediksi maupun ya penjelasan. Ya, paling yang biasa digunakan itu adalah prediksi. Ya. Misalnya dari lalat buah tadi pada hari ke-50 itu misalnya tadi 345 ekor. Ya. Nah, kita bisa memperkirakan, oh berarti nanti pada hari ke-60 itu populasinya misalnya 350 misalnya. Nah, dari situ kita melakukan verifikasi dengan data di dunia nyata. Ya, apakah interpretasi, analisis, dan simplifikasi yang kita lakukan itu tepat atau tidak. Nah, dalam memodelkan suatu permasalahan di dunia nyata, itu ya model yang paling sederhana itu adalah fungsi proporsional. Ya, misalnya kalau kita gambarkan Y sama dengan KX. Nah, itu penyederhanaan yang paling sederhana. Ya, karena secara umum kita menginginkan suatu permasalahan di dunia nyata itu kita modelkan dengan sederhana. Nah, yang paling mudah adalah kita melakukan proporsional. Ya, hubungan antara Y dengan X. Maka fungsinya nanti menjadi Y sama dengan KX asalkan K itu adalah konstanta yang tidak bernilai 0. Nah, misalnya kita memiliki data berikut ini. Ya, data dari nama-nama planet, ya. Kemudian juga jarak dari planet ke matahari, dan juga periodenya. Artinya, berapa lama dia atau waktu yang dia perlukan untuk memutari matahari. Maka secara umum kita dapat melihat hubungan antara dua data ini bahwa semakin jauh suatu ya planet itu terletak dari matahari,
maka ya kecepatan orbitnya atau kecepatan yang dia perlukan untuk mengitari matahari itu semakin lambat. Ya kira-kira seperti itu. Maka kita akan dapat membuat grafik dari data-data tadi. Ya, di mana kita melihat hubungan antara jarak, ya, jarak antara matahari ke planet dengan periodenya, ya, kecepatan orbitnya. Ya. Sehingga kita berusaha membuat rumus pendekatan dari hukum ketiganya Kepler. Ya, di mana Kepler itu beliau yang memiliki pendapat bahwa semakin jauh suatu planet dari matahari, maka gerakan orbitnya itu akan semakin melambat. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin dekat, berarti gerakan orbitnya akan semakin cepat. Nah, maka karena dari data-data tadi itu kita kira-kira bisa membuat garis lurus seperti ini, maka kita memperkirakan rumusnya menjadi proporsional seperti ini. Ya, 0,410 seperti ini K-nya. Ya, walaupun ini tidak bisa digunakan sebagai justifikasi untuk hukum ketiga Kepler, namun ini hanya pendekatan. Ya, nantinya semua pemodelan yang kita lakukan untuk dunia nyata juga pendekatan. Ya, namun intinya ketika kita memiliki data dari dunia nyata tadi, kita bisa memperkirakan hubungannya. Ya, nantinya mungkin kalau ada planet yang lebih jauh dari Pluto misalnya, itu kita bisa memperkirakan berapa lama waktu orbitnya. Atau ada di antara Pluto dan Bumi misalnya, suatu planet yang belum kita ketahui. Nah, itu juga kita bisa memperkirakannya dengan pemodelan ini. Ya, yang kita cukupkan untuk pertemuan kali ini.